Cerita yang kayak gini udah dari dulu. Bahwasanya ada koalisi antara penguasa, pengusaha, dan influencer. Dari kapan tuh? Itu dari zamannya Fir'aun. Waduh. Lah, Fir'aun itu adalah penguasa. Ya. Lalu kemudian pengusahanya adalah Haman. Haman kan yang ngarang-ngarain tuh pengusaha kan ya. Lalu ada influencer, yaitu adalah tukang sihir dan juga korun. Ya kan ya. Itu kan yang digunakan oleh Fir'aun untuk memberikan efek sehingga dia tuh kuat. Sehingga dia tuh hebat. Ketika perayaan-perayaan yang diundang siapa yang diundang? Influencer dong. Di dalam Al-Quran dikatakan bahwasanya ada bodybuilder yang bawa kunci penyimpanannya korun. Harta korun. Ya itu bawa kunci aja, bawanya barang-barang. Nah, menurutku tuh flexing zaman sekarang. Nah itu kayak tadi kan Ustadz menjelaskan bahwa ada tanggung jawab moral tentang yang baik akan balik lagi ke kita baik. Itu kan dimiliki oleh orang-orang yang memang punya keimanan lah, bisa dikatakan seperti itu. Gitu ya. Minimal ya, tapi ada maksudnya mereka tuh punya visi besar daripada bisnis. Contoh aja deh, nggak usah ngomongin politik. Influencer yang kemarin kalau di dunia games tuh lagi rame yang ngepromosiin judi online, judi bola dan judi online. Wah itu kan rame banget, gacor-gacor segala macam. Aku promosiin juga tuh. Iya mereka tuh pakai AI. Kalau mereka tuh benar-benar kerjasama, tapi gimmicknya itu nggak kerjasama kayak di donate tiba-tiba gede. Wah gacor, masa judi bola segini cuma 20 juta, yang itu dong 30 juta. Ini asli guys, segala macam rame. Dan akhirnya banyak banget orang yang main judi bola itu kemarin judi online dan ternyata kena kasus sampai bunuh diri, sampai kabur-kabur, rumah tangganya berantakan. Semua itu kan ada dosa influencer itu kan. Makanya ada konten Ferry Irwan itu dosa influencer tentang judi online itu kan. Dosa influencer. Ferry Irwan bikin itu ya. Kan dosa influencer. Kan dosa yang sama terjadi dong. Itu dia tuh lagi ngomong. Itu dia lagi ngomong. Dia lagi bisa jariah ya kan. Itu baru judi online. Dia lagi ngomongin judi online dan dia ngomongin yang ditunjuknya di podcast sebelah itu bener-bener influencernya Mobile Legends gitu kan. Nah itu aja tuh nggak mikirin tanggung jawab segala macam. Karena memang apa sih pelajaran tanggung jawab yang pernah ditanamkan di kita tuh? Nggak ada. Makanya kan gini. Etik dasmu. Tadi kan kita bahas moral kan begitu. Makanya kita ketika kita bahas tentang ini, ujung-ujungnya kita bahas tadi tentang masalah sistem tadi ya. Ini ada satu perkataan menarik dari Andrew Tate. Dia kan bilang begini, dia bilang bahwa coba nih kamu bayangin, semua kalian bayangin, aku ngadain pertandingan basket. Di pertandingan basket itu 5 lawan 5. Lalu dia bilang aku akan kasih hadiah $10,000. Berarti kan sekitar berapa? 150 juta. Dan tidak ada wasit. Itu sistemnya. Tidak ada wasit. Terus dia nanya kepada orang yang wawancarin dia, berapa chance mereka yang bertanding melakukan kecurangan? Bukan lagi curang, sikat-sikut, berantem, tarkam yang gak 150 juta aja matain kaki. Betul. Artinya dia bilang berapa chance orang ini akan berbuat curang kalau nggak ada wasit. Bener. Terus dia bilang berapa chance para penguasa-penguasa yang sekarang nguasain segala-gala macam ini untuk mempertahankan apa yang mereka dapat, berapa chance mereka berbuat curang? Banyak. $10,000 aja orang curang. Lah ini kita bukan bicara $10,000. Kekuasaan. Coba antum bayangin ya. Andai kan desas-desus itu benar. Andai kan kata-kata orang tuh benar. Andai kan misalnya contoh kata orang baru kemarin ada temanku dari Wakanda datang. Dia bilang, Ustadz di Wakanda itu ketika terjadi pemilihan raja nggak dipilih ya? Iya, dipilih di sana beda raja. Raja di sana dipilih. Ketika terjadi di Wakanda pemilihan RT, pemungutan raja di sana itu ya. Itu katanya di Wakanda itu dikasih per influencer itu katanya yang rendahan aja 100 juta per hari. Anda coba bayangin. Andai kan ada 1.000 influencer, berapa duit yang diperlukan? Makanya itu dia dapat duit dari mana sih? Aku tadi sempat bilang sama kru, itu orang-orang yang bayar influencer 100 juta sehari ngepetnya di mana sih? Iya, belajar gue nih. Itu bukan ngepet, bro. Dalam urusan pebisnis itu investasi. Pasti ada yang nyokong nih, gue bayarin. Artinya nanti dia kalau harap feedbacknya gak usah balikin duit, tapi bisnis gua. Nah, artinya kepentingannya investasi kan harus returnnya lebih banyak. Harus lah. Gak ada makan siang gratis. Betul. Artinya kalau 1.000 orang influencer ya, berarti udah 100 miliar toh. Iya. 100 miliar itu baru 1.000. Kalau 1.000 dan aku yakin lebih besar daripada itu. Makanya ya. Ada temen yang pernah ngitung-ngitung. Orang Wakanda juga. Ada Wakanda kan Raja T'Challa mati tuh kemarin. Iya. Pemilihan Wakanda raja. sekte yang berbeda kali. Black Panther udah bubar jadi Blackpink. Seandainya dihitung kasar, misalnya per kepala orang Indonesia itu
dihargai 100.000 aja, itu udah habis berapa kira-kira? 270 juta kali nggak usah bayi lah ya. Oke, 100 juta aja lah. 100 juta kali 100.000. Banyak. 100 miliar ditambah 100 ya berarti 10 triliun. 10 triliun. 10 triliun itu hitungannya sangat kecil loh dibanding dengan 5 tahun mereka dapat akses yang sangat besar. Betul. Tambang aja coba dihitung berapa harga tambangnya, Kalau keuntungan nggak salah per tahun berapa. tambang kemarin aku beli 150.000 5 meter buat tarik tambang. Ya, tambang. Beli tambang. Kalau kemarin potensi batu bara aja itu sudah 500 T. Lah itu batu bara. Per tahun. Iya. Padahal itu batu bara itu yang urusannya sama listrik gak sih? Iya. Artinya itu ditutup dengan setahun aja sisa banyak banget loh. Iya jelas, namanya investasi coba, orang 5 nggak tahun. mungkin dong. Makanya ini udah jadi kayak bisnis. Nah setidaknya itu tergambar dengan tadi orang-orang yang influencer tadi. Jadi kalau seandainya politik itu soalan cuma influencer dan kemudian endorse, ya orang yang paling punya duit yang punya akses. Polemik ini kira-kira Tat untuk memutus rantainya ini kan semua politisinya punya apa ya? Punya pikiran bisnis, influencernya juga mentalitasnya bisnis, rakyatnya juga bisnis. Masa kampanye doang, minyaknya mana? Bisnis gitu doang ya. Yang harus kita putus tuh dari mana maksudnya? Apakah rakyatnya kita edukasi sehingga orang-orang yang mempromosikan bisnis mereka tahu, ataukah influencernya supaya bisa mengedukasi orang banyak, ataukah politikusnya? Mulai dari mana? Kira-kira jujur ini nih kayak lingkaran setan, nggak tahu harus masuk dan keluarnya di mana. Aku kalau gitu aku mau ngasih tahu pada orang-orang, walaupun ini sulit ya, pasti sulit. Aku mau ngasih tahu aja cerita aja. Cerita yang kayak gini udah dari dulu. Bahwasanya ada koalisi antara penguasa, pengusaha dan influencer. Dari kapan tuh? Itu dari zamannya Firaun. Waduh. Lah Firaun itu adalah penguasa. Ya. Lalu kemudian pengusahanya adalah Haman. Haman kan yang ngarang-ngarahin tuh pengusaha kan ya. Lalu ada influencer yaitu adalah tukang sihir dan juga korun. Ya kan ya. Itu kan yang digunakan oleh Firaun untuk memberikan efek sehingga dia tuh kuat. Sehingga dia tuh hebat. Ketika perayaan-perayaan yang diundang siapa yang diundang? Influencer dong. Di dalam Al-Quran dikatakan bahwasanya ada bodybuilder yang bawa kunci penyimpanannya korun. Harta korun. Ya itu bawa kunci aja bawanya barang-barang. Nah, menurutku tuh flexing zaman sekarang tuh. Iya. Ya kan diliatin, gila kunci penyimpanannya kayak gini, apalagi penyimpanannya, apalagi lemarinya. Gitu coba bayangin. Nah, akhirnya orang-orang jadi nggak perhatian dengan apa yang harusnya mereka perhatikan. Mereka lupa bahwasanya mereka dibunuhin anak-anaknya. Mereka lupa mereka diusah akidahnya. Mereka lupa bahwasanya mereka sedang dalam kesulitan. Tapi mereka melihat, andai gue jadi orang-orang kayak gitu ya, enak banget gue. Lalu kemudian mereka lihat lagi tukang sihir. Wah gila nih, kuat banget. Gue nggak akan bisa melawan Firaun nih. Kenapa? Dia dikelilingi oleh tukang sihir. Tukang sihirnya kayak gini, apalagi Firaun. Maka itu adalah menciptakan efek ilusi. Gitu kan ya. Nah artinya adalah ketika terjadi tiga ini, kita harus tahu ketika tiga harus goes down, maka pertama kali akan terefek bukan penguasa, bukan juga pengusaha, tapi yang pertama kena efek adalah influencer. Maksudnya kalau ada apa-apa terjadi gitu. Kalau ada apa terjadi? Efek pertamanya pada influencer. Karena paling lemah ya. Karena dia yang paling tidak punya pengaman apapun. Nggak punya kekuatan. Iya, dan dia akan kena dari dua-duanya. Contoh ya, ketika nanti influencer sudah dapat kebenaran, maka dia kan yang langsung disalib oleh Firaun. Kan ketika tukang sihir ngelihat Musa, gila, ini bukan sihir, ini masih sesuatu yang lain. Aku percaya sama Tuhan. Lah, kok lu percaya sama Tuhan? Tuhan bukan saya. Enggak, Tuhannya Musa dan Harun. Maka kemudian mereka langsung sujud kepada Allah. Langsung Firaun bilang, siapa yang suruh kalian sujud? Siapa yang suruh kalian beriman? Aku belum ngasih izin loh. Langsung yang disalib dia. Nah ternyata bagaimana dengan influencer yang masih tetap berpihak pada Firaun? Mereka dulu yang juga mati. Tumbal pertama juga ya. Korun. Coba lihat yang pertama kali tenggelam. Iya sih. Kalau dalam konsep kekuasaan ya, yang tadi disebutkan itu, jadi situasi yang kayak gitu itu kalau ada namanya William Robinson dia. Siapa tadi? Temannya Robin Hood. William ya. Itu dia nulis sebenarnya tentang globalisasi sih, yang berakibat adanya hegemoni, kapitalisme global. Itu kan sama itu konsepnya. Ada state system. State system itu bicara tentang negara, tentara, regulasi, kayak gitulah. Itu ada di satu lingkaran. Nah, lingkaran kedua itu corporation system. Jadi korporasi. Yang punya duit ya. Korporasi. Jadi kalau penguasa, pengusaha. Nah, yang ketiga ini knowledge system. Jadi ini pasti media lah. Pasti aku ada di sini nih. Jadi orang-orang yang mempunyai pengaruh. Nah, ketika tiga ini saling berkait, itu
bisa tuh tadi terjadi adanya hegemoni. Ya orang nggak bisa ngapa-ngapain, kayak udahlah nggak bisa hegemoni ngapa-ngapain. itu berarti kayak terjajah tapi tidak terasa gitu. Dijajah tapi suka. Dijajah tapi seneng. Bisa sampai suka. Itu anomali kan? Iya. Jadi itu situasinya. Nah, tadi kalau pertanyaannya gimana membongkar mutus rantai itu ya? rantai setan itu dilakukan dengan cara kontra hegemoni. Kontra Itu apanya kontrasepsi, Mas? Jadi kontra hegemoni itu adalah menyatukan unsur-unsur yang memperkuat sistem alternatif agar sistem utama ini bisa hancur gitu. Sebutkan salah satu contoh sistem alternatif, Mas. Iya. Misalnya tadi ini ada state system, ada corporation system, ini ada knowledge system. Berarti kalau kita terjebak dalam situasi ini, kita keluar dulu nih. Dan membentuk poros baru gitu. Apa misalnya Mas poros baru itu, Mas? Ya, berarti ada nggak dulu ada nggak, Mas, namanya misalnya apa gitu? dulu kan ada pasarnya Yahudi nih ya. Pasar Yahudi itu kan dia menghegemoni sistem ekonomi pada saat itu, transaksional. Kemudian Rasulullah kemudian membuka pasar baru. Pasarnya di Jakarta pasar Islam. baru. Bukan pasar baru. pasar baru beda pasar. Yang kemudian dari titik itulah pasar yang tadi yang dibentuk oleh Yahudi ini bisa runtuh gitu. Tapi ini memang perlu adanya satu kesatuan. Aku tahu perjuangan. Maksudnya tuh masih gini. Dulu tuh ada bingkai yang lama. Kita keluar dari bingkai yang lama menuju sebuah bingkai yang lain. Tapi aku setuju karena Risma tadi ngomong ini kan bisnis Orientasinya bisnis semua. Ya kan kapitalis. Masih ada orang yang mengatakan bahwa itu nggak perlu keluar dari arena sistem yang ada, karena yang bermasalah personal yang bermain di situ. Betul. Asalkan kemudian masing-masing personal tadi diubah menjadi baik, otomatis kan akan kembali kepada kebaikan. Baik. Apakah seperti itu? Itu dijawab oleh Hennigan sebenarnya. Hennigan Siapa lagi Henny nih? John Hennigan ini orang yang memetakan banyak orang aneh. bagaimana perubahan sosial itu harus dilakukan. Jadi kayak tadi tuh misalnya kita ganti aja orangnya. Joe Biden, Mas. Kita ganti aja orangnya. Beda. Ganti aja orangnya. Ternyata ganti orang itu disebut sebagai reformasi. Ganti orang itu disebut reformasi. Iya. Pernah terjadi berarti kan? Pernah terjadi. Nah, terus yang kedua. Nah ini sekarang bukan soal orangnya nih, tapi soal culture-nya, budayanya. Bagaimana dia itu melaksanakan tapi etikanya bagus. Nah itu yang disebut sebagai perubahan kultural. Kultural. Kalau tadi reformasi, ini perubahan kultural. Rekulturasi. Terus ada yang mikir lagi lebih radikal lagi. Ini kalau orang-orang yang sama dan polanya masih sama, itu akan begitu-begitu aja. Kita ancurin aja nih yang ada gitu. Nanti akan ada pola baru yang menggantikan gitu. Makanya ada istilah, potong generasi lah, kemudian bersihkan satu. Potong generasi, jangan Mas, potong gaji aja. Potong gaji. Nah itu yang orang sebut sebagai revolusi itu. Revolusi. Pak Jokowi pernah revolusi mental katanya. Iya, berarti potong mental. Iya itu maksudnya dirombak total gitu lah. Nggak berasa ya? Iya, tapi sebenarnya sih. Tapi ada yang keempat. Gimana? John Hennigan ini bilang ada yang keempat. Namanya liberasi. Liberation movement katanya. Jadi pembebasan itu ini sistemnya sistem yang lama nih. Orang-orangnya juga lama. Kulturnya juga lama. Tapi kita ganti aja yang baru, diinstal yang baru yang memang sesuai dengan kebutuhan, kompatibel dengan kebutuhannya. Nah, itu disebut sebagai liberation. Kalau dalam istilah teknis sebenarnya mudah kan? Ada operating system yang lama itu diinstal aja, diinstal ulang semuanya. Jadi kan tetap yang lama, iya kan? Hardware-nya juga diganti. Itu namanya ganti alat ya. Nah seperti itu. Jadi pembebasan itu adalah satu proses di mana dia punya konsep perubahan, tapi dia udah punya konsep barunya gitu. Itu yang lama ini aku ganti dengan yang baru gitu. Aku ngerti kalau dalam dunia komputer tuh cara jawabnya tadi. Jadi gini, kadang-kadang ada orang bilang kalau ada sesuatu yang nggak benar kita jangan ganti sistemnya, cukup ganti orangnya aja, gitu kan ya katanya ya tadi ya. Jangan kemudian kita ganti sistemnya lah. Kalau kita ganti HP emang kita cuma ganti OS-nya doang. Nggak bisa. Karena
HP-nya misalkan iPhone berapa yang jadul banget tuh. Iya. iPhone 5, udah nggak bisa pakai WhatsApp. Nggak bisa pakai OS-nya udah nggak bisa lagi. Bukan suruh upgrade OS, emang udah mentok. Nah itu dia. Artinya kita harus benar-benar, tapi nggak ada masalah sih. Yang penting kita benar-benar memberikan sebuah analisis dulu. Ini kerusakannya ada pada tataran cuma individu kah, atau sampai tataran kultural kah, atau sampai tataran apa lagi tadi Mas? Sistem kah? Iya, ini sudah kultur dan struktur atau pola pikir. Itu bagian dari kultural sebenarnya. Kata Mas Husen yang salah struktur. Struktural. Cuman maksudku, iya kan sosial itu ada struktural, ada kultural. Kalau dikembalikan pada pembicaraan awal tadi, ketika banyak orang yang akhirnya dalam berpolitik tadi transaksional, sampai kemudian orang menganggap ini kayak bisnis saja kok. Aku kayak punya produk kemudian dijual. Yang perlu kita pertanyakan, orang-orang model seperti ini muncul entah dia adalah influencernya ataukah dia perannya menjadi orang yang pengen berkuasa tadi. Orang-orang itu muncul itu dengan sendirinya, atau jangan-jangan dia itu dibentuk oleh tadi kalau kita bicara keadaan atau sistem yang ada. Itu membentuk itu. Orang akan berpikir begitu. Ketika terlahir di tempat kenapa orang itu rela untuk membayar sangat mahal? Itu pasti yang dia beli itu harganya sangat mahal. Dan yang paling mahal apa sebenarnya? Apa? Penentu kebenaran kan? Luar biasa. Iya enggak? Kalau menentukan kebenaran itu bisa dikasihkan dia akan rela bayar semahal apapun. Iya, benar. Dan itu kan yang terjadi sebenarnya. Benar. Indikasinya apa? Jadi aku pernah mikir begini ya. Coba bayangin ya. Kita sebenarnya kalau hidup dalam dunia nggak ada aturan, dan selama orang masih menjadikan kenikmatan dunia sebagai sesuatu yang dia cari, maka percuma kita bangun apapun. Coba antum bayangin ya. Aku pernah tinggal di satu tempat. Ada orang buat perumahan di situ udah luar biasa, izinnya dia urus baik-baik, lalu kemudian dia buat perumahan cukup besar bro. Tapi ujungnya ada preman yang datang dan kemudian nggak boleh orang masuk sini kalau belum bayar aku. Mau apa terus kemudian? Terus kemudian ada orang lapor pada pihak yang berwenang. Ternyata pihak yang berwenang mohon maaf, nggak ada yang mau kemudian untuk ngurusin. Karena bagi mereka ya aku nggak tahu apa yang terjadi. Tapi yang pihak berwenang kan harusnya kan turun nih. Dan bukankah ini yang terjadi pada orang-orang di zaman Rasulullah? Di zaman Rasulullah orang hanya peduli tentang kenikmatan dunia. Maka ada satu sistem yang diciptakan memang untuk menjaga agar orang-orang tuh tetap pada kenikmatan dunia. Di mana ketika kenikmatan dunia ini jadi sebuah tujuan, mereka menempati hierarki teratas. Ini kan kafir Quraisy. Maka kemudian kalau kita ikut di dalam sistem itu, maka setidaknya kita harus jadi lebih kaya daripada orang-orang ini. Nah pertanyaannya, gimana cara jadi lebih kaya daripada orang-orang ini sehingga bisa bayar orang-orang agar dia mau untuk memperjuangkan kebenaran? Kan nggak mungkin. Maka Rasul pilih jalan lain. Jalannya Rasul apa? Ketika ditanya, kamu mau ngasih apa pada kami? Itu ngasih kami segini, ini ngasih kami segini. Andai kan influencer zaman sekarang dikasih orang 100 juta per hari misalnya, maka ketika ada yang ngasih 200 juta dia bisa untuk belok. Benar. Tapi apa yang dikatakan oleh Rasulullah, yang saya kasih kepada kamu bukan dunia. Karena bagi saya, yang saya ajarin bukan kamu untuk menjadikan nikmat dunia, kenikmatan ini sebagai sebuah tujuan. Yang aku kasih kamu adalah jaminan bahwa kamu akan baik, bahagia di dunia dan dapat surga. Dan itu lebih dari 100 juta maka sehari. Maka mereka pikir, oke, yang lain gak akan bisa menawarkan ini seperti ini. Nah itu kata Mas Hidayat tadi, ketika kebenaran itu. Tapi kan itu omon-omon jadinya. Itu dia. Tapi jadi setidaknya kan dianggap kayak memang surga, emang gitu. Betul. Jadi yang menjadi masalah atau menjadi ukuran adalah standar nilai apa atau standar yang kita cari apa, yang dicari apa. Karena kalau dalam teori social exchange itu kan namanya siapa? Social exchange itu Joe Biden. Bukan. Aku lupa namanya. Donald tapi Trump. nama teorinya itu social exchange theory. Jadi manusia itu beraktivitas karena dia sedang bertransaksi. Iya, benar. Nah, gitu. Jadi ada aktivitas manusia itu adalah transaksional di kondisi apapun. Maka transaksi yang paling menguntungkan itu yang akan dia lakukan. Nah, kata menguntungkan di sini itu bisa bermakna material, nilai rupiah atau nilai uang lah ya. Uang atau nilai dalam arti nilai kebenaran yang dia yakini gitu, idealisme lah. Gitu. Dan kita kan melihat nih sekarang peta tadi ya, influencer itu. Benar. Itu memang ada yang rela nggak dibayar. Benar. Untuk melakukan sesuatu. Benar. Malah mereka bayar. Ada, aku kenal beberapa. Itu berarti idealisme dia lebih berharga dari sekedar angka-angka rupiah itu. Tapi ada yang berbalik arah atau berbelok arah,
itu karena ada nilai rupiah yang menggiurkan sehingga dia meninggalkan idealisme. Tapi itulah manusia karena dia punya exchange tadi, punya transaksi. Mana yang menurut dia paling menguntungkan, dan itu kembalikan standar ke masing-masing tadi. Standar nilai yang dia anut, oh ternyata dia menstandarkan pada idealisme, kebenaran misalnya, atau keyakinan dia. Ada yang menstandarkan pada nilai rupiah. Jadi bodoh itu relatif. Relatif dalam perspektif tertentu tentunya. Contoh ya misalnya ya, aku pernah ada yang ngomong, kok bodoh banget tuh Lik, kamu tuh Lik. Kenapa? Ada makanan kamu dimakan. Pas lagi puasa. Lagi Ramadan, ada makanan kamu dimakan, kan bodoh. Tapi bagi kita pintar. Karena ada hal-hal yang lebih penting dari sekedar makanan. Karena kita cuma ngorbanin makanan. Iya. Iya kan ya? Untuk dapat sesuatu yang lebih besar. Nah, artinya kan tergantung sudut pandang. Berarti kan bodoh itu kan relatif. Kok bodoh banget ya? Dikasih 100 juta per hari nggak mau ngambil. Padahal tinggal ngambil cuma ngomong satu kalimat. Iya. Dan aku juga tidak mengorbankan keimananku kok. Benar. Aku juga tidak mengorbankan keyakinanku kok. Aku cuma dukung aja. Ada yang ya aku bukan apa-apa sih, tapi aku melindungi kepentinganku juga. Gitu kan, dan segala macamnya. Artinya bagi orang-orang tertentu kita tuh yang bodoh. Iya. Ya benar sih kalau sudut pandangnya seperti itu. Kita perlu bertanya juga, kenapa kebenaran itu bisa dijual? Karena kebenarannya sudah diserahkan kepada orang manusia. Yang manusia itu bisa berbuat apapun tentang kebenaran tadi. Betul. Maka kalau kembali pada aturan main dalam permainan yang tadi kita sedang bicarakan, kan memang kebenarannya diserahkan kepada rakyat kan. Kedaulatannya itu diserahkan kepada rakyat. Begitu kedaulatan diserahkan kepada rakyat, disinilah kemudian rakyat itu punya produk sebenarnya. transaksional tadi. Yang ini orang rela membelinya dengan harga apapun.